Salam saudara kasih. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Salam saudara kekasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Keluaran 23 ayat 1 berbunyi demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Tema firman Tuhan hari ini adalah framing atau dibingkai, hoax, kebohongan, dan suara hati. Dari Keluaran 23 ayat 1. Zaman layar ponsel sekarang dipenuhi dengan berita, dipenuhi dengan video, dan narasi saling tabrakan. Ada yang setengah bohong, ada yang setengah benar, dan banyak dipraming untuk kesan tertentu.
Oleh sebab itu saudara kekasih, kalau kita bedakan antara framing beda dengan kebohongan atau hoax. Kalau framing, ia memakai fakta tetapi tidak jujur, menunjukkan bagian yang menguntungkan, sementara konteks disembunyikan. Sedangkan hoax adalah memang membohongi satu kebenaran dengan satu kepalsuan. Saudara kasih, 3 poin yang kita pegang hari ini tentang framing, hoax, dan suara hati orang benar. Pertama, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu atau media. Aku yang menyelidiki hati, kata Tuhan, Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10. Saudara kekasih, ketika kita memberitakan sesuatu di media, apakah berita yang kita sampaikan itu kabar baik atau satu narasi yang kita poles-poles sehingga apa yang kita poles itu membuat orang percaya, padahal satu hal yang tidak tepat. Oleh sebab itu, hati kita ini kita lihat. Hati ini kita lihat. Makanya Yeremia 17 ayat 9-10 berkata, Aku yang menyelidiki hati. Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah hati kita jujur atau hati kita penuh dengan kebohongan? Maka ada lagu, selidiki aku, lihatlah hatiku. 2, sebagai orang percaya kita pun sering demikian. Matius 12 ayat 36. Tuhan berkata, setiap kata-kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara kekasih, sebagai kita orang percaya, apakah kita juga suka memframing, suka hoax, tidak menyuarakan suara yang benar? Ini satu warning bagi kita sebagai orang percaya. Maka kita harus hati-hati karena dikatakan tadi Matius 12 ayat 36, setiap kata-kata yang sia-sia dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yang ketiga, apakah bagian yang saya bawa itu satu terang atau satu penggelapan? Apakah saya sebagai saksi kebenaran atau yang sering saya bingkai untuk kepentingan diri sendiri? Oleh sebab itu, saudara kekasih, hari ini mari kita sebagai orang percaya, kita menjadi terang dan garam, bukan menggelapkan orang, bukan membawa orang ke dalam satu kebohongan atau suatu bingkai yang salah. Jadilah kita saksi kebenaran, karena yang Tuhan inginkan kita menjadi saksi agar orang yang salah dibenarkan lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, mari jangan sekali-sekali kita orang percaya membingkai, membuat narasi yang seolah-olah membenarkan sesuatu padahal itu salah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kiranya kami belajar dari firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 1, bahwa kami Tuhan katakan jangan menyebarkan kata-kata bohong, jangan membantu orang bersalah menjadi saksi yang tidak benar. Hari ini kami percaya bahwa biarlah hati kami Tuhan senantiasa memiliki hati yang sungguh-sungguh seperti hati Tuhan mengasihi bangsa-bangsa dengan rela mati untuk menebus kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh benar berpaut kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami menjadi saksi yang membawa berita kebenaran dari firman-Mu, agar orang yang salah dibenarkan, agar orang yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami percaya, kiranya Tuhan, kami berdoa, selamatkan negeri ini, selamatkan gereja ini, selamatkan generasi ini, selamatkan kota ini. Dalam nama Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.